Bismillahirrahmanirrahim. Inti daripada ibadah puasa, insya Allah nafsu akan terkendali. Nafsu itu bagaikan api. Bagaikan api. Berguna bagi manusia, tapi kalau tidak terkendali nafsu, dia akan membakar manusia. Ibu-ibu masak perlu api. Bapak yang biasa merokok walaupun kecil perlu api. Apa yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita selalu ada peranan api. Kaca ada peranan api, keramik ada peranan api, behel besi ada peranan api. Ini dibentuk ada peranan api. Semuanya ada peranan api. Itu api yang terkendali. Tapi kalau tak terkendali, api bisa membakar. Sama dengan nafsu. Nafsu itu perlu Pak bagi kita. Manusia kalau tidak ada nafsu, sepi dunia. Tidak akan melahirkan prestasi yang baik kalau tidak ada nafsu. Tidak akan berkembang biak kalau tidak ada nafsu manusia. Tapi manusia kalau nafsunya tidak terkendali, dia akan membakar diri kehidupannya, dunia dan akhiratnya. Ini nafsu. Maka lewat ibadah puasa dikendalikan nafsu. Karena nafsu itu meronta. Meronta-ronta yang namanya nafsu. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan nafsu itu bagaikan keledai. Keledai itu suka meronta-ronta. Oleh karena itu, supaya tidak meronta keledai, diberikan beban yang berat. Beban berat itu apa? Ibadah. Imam yang lain mengatakan, nafsu itu meronta-ronta, tidak akan berhenti kalau tidak dikendalikan. Bagaikan anak kecil yang biasa menyusui kepada ibunya. Kalau tidak di-stop, anak kecil, sampai kapanpun dia akan menyusui. Akan menyusul kepada ibu. Apalagi kalau bayi laki-laki. Bahkan kalau dibiarkan sampai dewasa, terus naluri menyusunya akan terus. Ini nafsu. Nah, mengapa nafsu harus dikendalikan? Karena nafsu meronta kepada keburukan. Dalam suatu kisah diriwayatkan. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu, keduanya ditanya, wahai nafsu, wahai akal, siapa engkau dan siapa aku? Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Lalu yang kedua, nafsu ditanya dengan pertanyaan yang sama, siapa engkau dan siapa aku, nafsu? Jawabannya, ya aku, engkau. Lu, gua. Akhirnya oleh Allah disiksa di neraka 1000 tahun. Diangkat kembali. Setelah diangkat, ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya sama. Akhirnya disiksa kembali di tempat yang sangat dingin. 1000 tahun, diangkat. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya sama. Disiksa kembali dengan apa? Dibiarkan lapar, dibiarkan haus, tidak diberikan makan dan minum. Diangkat, ditanya, nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Baru nafsu tunduk. Ana abduka wa anta rabbi. Saya hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Rupanya nafsu itu baru bisa tunduk dengan puasa. Karenanya media yang paling ampuh dalam rangka menundukkan dan mengendalikan nafsu adalah puasa. Sehingga orang yang sudah ingin kawin tapi belum mampu pengendaliannya puasa. Mengapa tidak sholat, tidak zakat, tidak ini dan itu, puasa. Karena dengan puasa terkendali nafsu. Nah, ini kepada Allah. Jadi puasa itu satu proses kepada Allah. Makanya dengan terkendali nafsu, maka semuanya akan melahirkan manusia yang baik. Diampuni dosa-dosa kita. Ini adalah proses kepada Allah. Namun pertanyaan besar, bagaimana dengan dosa kepada sama manusia? Dosa kepada manusia, Allah tidak akan memaafkan tanpa adanya proses islah. Inilah yang disebut halal bihalal. Pada suatu hari, ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat, lalu Rasulullah tiba-tiba wajahnya cerah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari ini wajahmu nampak cerah dan bersinar-sinar. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Wahai sahabatku, baru saja
Baru saja malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala menayangkan satu peristiwa yang sangat menarik di hadapan saya. Apa peristiwa itu, Rasulullah? Dua orang saudara sedang bertengkar. Saudara yang pertama, manusia yang pertama, di hadapan Allah menuntut. Ya Allah, saya nuntut keadilan. Saudara saya yang satu ini, waktu di dunia, dia selalu berbuat zalim kepada saya. Selalu berbuat buruk pada saya nuntut keadilan. Apa mau? Kebaikan dan pahalanya serahkan kepada saya. Kata Allah, hei hambaku, serahkan kebaikan. Kemudian dia ngomong, ya Allah, saya benar-benar tidak punya kebaikan. Saya waktu di dunia tidak pernah berbuat kebaikan. Begitu pengakuan. Orang pertama semakin marah. Ya Allah, kalau dia tidak punya kebaikan, maka keburukan saya akan saya serahkan kepadanya. Pada saat orang pertama nuntut di hadapan Allah, Allah kemudian berfirman, wahai hamba-hambaku, lihatlah oleh kalian ke depan. Lihat ke depan. Di depan Allah memperlihatkan surga. Surga Jannatun Naim yang penuh dengan kenikmatan. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai suci. Bidadari-bidadari yang cantik-cantik sedang terlentang di atas kasur. Mungkin sedang sakit bidadarinya, kamu sini. Alangkah kagumnya, subhanallah. Ya Allah, alangkah indahnya surga. Pasti surga itu untuk para nabi dan rasul, ya Allah. Tidak. Begitu jawaban Allah. Surga yang penuh dengan kenikmatan bukan hanya untuk para nabi dan rasul, tetapi juga untuk manusia yang sanggup untuk membelinya, termasuk dirimu. Saya kaget orang itu. Termasuk saya, ya Allah. Ya. Lalu dengan apa saya bisa membeli surga yang penuh kenikmatan itu? Engkau bisa masuk surga dengan cara membelinya, yaitu memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan saudaramu yang zalim itu. Hanya itu, ya Allah. Saat ini juga, ya Allah, saya maafkan. Saya ampuni kesalahan saudara saya itu dengan ikhlas. Benar? Benar. Baik. Kalau engkau memaafkan kesalahan saudaramu, silahkan engkau berjalan ke depan menuju surga Jannatun Naim. Lalu gandenglah saudaramu itu bersama-sama menuju ke dalam surga. Masya Allah. Karena memaafkan kesalahan orang lain, surga dan ampunan Allah berikan. Tadi oleh Ustadzah Iis dibacakan ayat. Wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Tadi ada nomor 3. Yang pertama ada alladzina yarjuna bis salat, yang kedua wal kadimina baik, yang ketiga wal afina 'anil nas. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi serta ampunan dari Allah akan diberikan kepada orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang suka minta maaf atas kesalahannya, dia adalah manusia kesatria. Orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain, dia manusia mulia. Memberi maaf jauh lebih berat daripada meminta maaf. Tapi atas kesadaran, kalau kita punya salah, minta maaf. Dan juga kalau ada orang minta maaf, maafkan. Kalau manusia tahu dan sadar betapa besarnya pahala memaafkan kesalahan orang lain, maka manusia tidak ada yang dendam. Dendamkan di masyarakat, katanya. Namanya perselisihan, saling membenci, di kantor juga banyak, Pak. Apalagi berebut posisi. Ada juga yang sampai ke dukun. Ya Pak ya, ada juga sampai ke dukun, paranormal. Tolong diramal saya nih, kira-kira saya bisa nggak tuh jadi pejabat ini? Oh nggak bisa. Nah pokoknya bagaimana supaya bisa? Akhirnya apa? Boleh bisa. Tapi ini harus ada bayarannya. Pokoknya berapa? Yang penting saya bisa.
pakai dukun, pakai paranormal dan sebagainya. Ada di mana-mana. Kalau manusia tahu bahwa besarnya pahala dari Allah bagi memaafkan kesalahan orang lain, tidak ada yang namanya dendam. Makanya para sufi itu biasa, Pak. Para sufi itu dia pakai pakaian compang-camping, kadang-kadang bersifat perilakunya nyeleneh, supaya apa? Diejek oleh orang lain, Pak. Dan langsung dia memaafkan kesalahan orang lain. Inilah Rasulullah sebagai contoh. Dihina, diejek oleh siapapun, air tuba dibalas dengan air susu. Memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anina. Dalam kesempatan halal bihalal pada siang dan pagi hari ini, mari kita saling memaafkan kesalahan di antara sesama. Sehingga dengan Allah bersih, dengan sama manusia juga menjadi bersih. Hadirin hadirat rahimah. Pada suatu hari, Abu Bakar Siddiq berkunjung ke rumah anaknya, yaitu Siti Aisyah. Waktu itu Rasulullah sudah meninggal. Dia datang ke rumah Siti Aisyah. Wahai ayahanda, ada apa nanti? Rasanya seluruh sunnah Rasul sudah engkau lakukan. Tapi ada satu kebiasaan Rasul yang belum engkau lakukan. Apa itu? Kaget Abu Bakar. Rasulullah semasa hidupnya, dia selalu memberikan makanan roti kepada seorang pengemis di kota Madinah. Padahal pengemis itu pengemis orang Yahudi, pengemis buta, sudah tua, setiap hari menghujat Nabi Muhammad. Kalian tidak boleh ikuti Muhammad. Dia adalah orang pendusta, dia adalah orang gila. Begitu terus. Tapi Rasulullah pada saat tertentu datang. Lalu kemudian menyuapkan roti ke dalam mulut pengemis tua. Oh begitu? Ya. Kalau begitu ambil roti wahai anak. Diambil roti. Oleh Abu Bakar Siddiq. Dicari di kota Madinah. Akhirnya ditemukan ke pengemis tua. Begitu ditemukan oleh Abu Bakar, wahai pengemis, saya adalah orang yang biasa datang kepadamu. Oleh karena itu, bukalah mulutmu. Saya akan menyuapkan ke mulut. Disuapkan roti. Dimakan oleh pengemis. Selesai dimakan, pengemis ngomong, wahai Tuan, Tuan bukan orang yang biasa datang kepada saya. Loh, engkau tahu? Kan kau tidak melihat dia. Orang yang biasa datang kepada saya, orangnya lembut, tangannya halus. Sebelum dia menyuapkan ke mulut saya, terlebih dahulu dia mencemplungkan ke dalam air. Sehingga saya tidak perlu lagi mengunyah roti. Subhanallah. Wahai Tuhan, siapakah orang yang biasa datang kepada saya? Dia adalah teman saya, kata Allah. Siapa? Dia adalah orang yang paling mulia, itu kata pengemis. Siapa orang yang mulia itu ya, wahai Tuhan? Orang yang paling lembut dan halus akhlaknya. Wahai pengemis, dia adalah teman saya. Orang itu sudah meninggal dunia. Siapa dia itu, wahai Tuhan? Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis orang Yahudi. Dia adalah Muhammad. Dia Muhammad. Orang yang setiap hari saya hujat. Ternyata dia adalah makhluk yang paling mulia yang pernah aku dapatkan. Wahai Tuhan, tuntunlah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Karena apa? Kelembutan hati dan jiwanya. Kalau kelembutan hati itu kita tebarkan di tengah masyarakat. Lintas sektoral, lintas agama, lintas keyakinan, insya Allah dunia ini akan tertib, aman dan damai. Ini halal bihalal ini juga lintas sektoral, lintas agama, lintas keyakinan. Ini halal bihalal. Kalau sudah menyangkut manusia, ini tidak ada lagi pembatas. Islam adalah rahmatan lil alamin, agama rahmat untuk seluruh alam. Inna Islam. Ketika Rasulullah duduk dengan sahabat, kumpul-kumpul, lewat jenazah Yahudi yang sedang diusung. Serta-merta Rasulullah berdiri dari duduknya. Berdiri kemudian menghadap jenazah yang diusung. Sampai tidak kelihatan. Umar bin Khattab protes. Ya Rasulullah, bukankah engkau tahu
jenazah yang diusung itu adalah jenazah Yahudi. Ya, saya tahu. Mengapa engkau berdiri? Jawaban singkat, padat, dan tepat dari Rasulullah. Wahai Umar bin Khattab, bukankah jenazah yang diusung itu adalah manusia? Jawaban singkat, padat, dan tepat. Bukankah yang diusung itu adalah manusia? Ini menyangkut manusia. Jadi tidak ada pembatas. Islam agama rahmatan lil alamin. Seperti itu, Pak. Kecuali kalau orang lain itu mengganggu dan mengusik kita. Kita tidak boleh diam. Tapi kita umat Islam itu hidupnya harus seperti lebah. Damai, tentram, memberikan manfaat kepada lingkungan. Setiap lebah hinggap di bunga, dia memang mengambil sari bunga, tapi sambil mengawinkan serbuk bunga. Ketika hinggap di ranting, tidak ada ranting yang patah. Ketika hinggap di daun, tidak ada daun yang rontok. Damai, aman, dan tentram. Lebah. Tapi lebah, kalau diganggu sarangnya, dia tidak akan habis-habisnya. Dia tidak akan mundur setapak pun. Siapapun yang mengganggunya, dia akan hajar. Oleh para prajurit, meskipun nyawa taruhannya, Pak. Ada menggelantung tawon. Kita lempar. Dia akan mengejar kita. Sampai kapanpun, sampai nyilam ditunggu. Bahkan kalau dia prajuritnya sudah dia menyengat, dia akan mati karena hanya punya satu senjata. Islam itu harus damai. Namanya juga Islam, artinya damai. Inilah sama manusia. Oleh karena itu di dalam acara halal bihalal ini, mari kita saling memaafkan di antara sesama kita. Tidak boleh ada rasa dendam di antara kita, apalagi teman dengan teman. Dan kita insya Allah nanti akan saling bersalaman, akan bermusafahah. Ini ajaran dari Rasulullah SAW. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Jika dua orang muslim berjumpa, keduanya bersalaman, Allah ampuni dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah. Insyaallah. Hadirin hadirat rahimahullah. Setelah halal bihalal, satu di antara manusia, kita pererat tali silaturahim, kita pererat tali persaudaraan. Kemudian pasca ibadah puasa, mari tingkatkan kinerja kita. Semakin semangat dengan adanya berpuasa, karena puasa telah mendidik kita untuk taat kepada aturan, taat kepada waktu, taat kepada aturan dari Allah. Kemudian untuk meningkatkan kinerja pasca ibadah puasa dengan semangat yang baik.